juga mengatakan bahwa hanya orang yang berakal yang mendapatkan pelajaran. Orang yang tidak menggunakan akal ya sulit untuk mendapatkan kebenaran gitu loh. Mau kayak mana lagi kalau misalnya manusia itu kan hanya ada dua tuh. Yang pertama adalah akalnya, yang kedua adalah nafsunya. Itulah yang menguasai manusia. Jadi kalau akal sudah tidak difungsikan, maka nafsu yang berbicara. Ketika nafsu yang berbicara, ya sifatnya cenderung kepada keinginan-keinginan daging. Nah, sementara kalau berbicara mengenai keinginan daging, di agama sebelumnya kan tidak ada yang dilarang tentang makanan dan minuman. Terpuaskan semuanya di situ. Nah, itu syahwat jadinya. Kalau syahwat menguasai manusia, akal itu tidak berfungsi, lemah fungsinya. Nah, itulah yang seperti saudara gambarkan barusan. Ya sudah, yang penting biarlah saya Kristen, yang penting saya tidak menyembah Yesus. Nah, itu kan selama-lamanya akal. Karena tidak digunakan akal, makanya posisinya di situ. Yang penting saya tidak menyembah Yesus, makan semua apa yang ada, minum semua apa yang ada. Yang penting saya tidak tunduk kepada perintah-perintah seperti yang dilakukan oleh Yesus, sujud, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang penting saya nggak nyembah. Nah, itulah yang kemudian terjadi ketika syahwat lebih berkuasa daripada akal kita. Islam datang menyelaraskan kemudian kehendak free will ini dengan akal wahyu, akal dan dengan rangkaian wahyu. Seperti itu, Bung. Masya Allah, benarnya Allah. Oke, kita sapa tamu Bang Zuma. Tahu sama tahu Siap. monitor Islam Kristen? Tahu sama tahu saudaraku? Halo, Saudaraku? Ya, Islam Kristen saudara? Kristen. Oke. Ini tamunya Bang Zuma. Silakan, Bang. Ya, silakan saudara tahu sama tahu. Ada yang ingin disampaikan mungkin setelah ada perbincangan dari tadi yang didengarkan, silakan. Perbincangan apa itu? Mana tahu kami kan ngobrol dari tadi, Bang. Mana tahu ada yang sempat masuk dalam kuping saudara yang mengganjal sampai ada hal yang ingin Anda sampaikan, berupa saran kah, kritikan kah, atau protes kah, atau gimana gitu. Nggak ada yang didengar kuping saya tadi. Hah? Gangguan kuping Nggak Abang? yang didengar kuping saya tadi. Oh gitu. Terus mungkin ada yang Baru bangun. oh baru bangun, kirain dari tadi di sini cuman mata berkedip-kedip tapi nggak berfungsi kuping, ternyata baru bangun. Iyalah Bang. Ada sesuatu mungkin yang Abang ingin sampaikan kepada kita di sini. Bisa Ada kalau bertanya? boleh. Selama Anda menjadi Kristen, kira-kira ada keluhan nggak selama ini Anda menjadi Kristen? Ada keluhan? Silakan. Oh, nggak ada lah. Gak ada lah orang agama seenak itu, senikmat itu, apanya yang mau dikeluhkan. Kristen itu damai. Gimana Bang? Kristen itu damai. Yang damai itu artinya Islam. Kristen kok damai? Kristen itu pengikut Kristus, abangku. Yang damai itu Islam. Islam itu artinya damai. Salam, salam, Islam itu damai. Nggak ada Kalau damai. Kristen pengikut Kristus. Islam geruduk-geruduk. Gimana bangku? Islam nggak ada damai. Oh, iya. Jadi yang damai itu Kristen ya? Iya. Baguslah. Oke, mungkin ada yang Anda sampaikan. Bisa bertanya? Silakan. Oke. Itu di hadis kan ada dibilang Iya. wajah Allah di surga. Gimana? Wajah Allah di surga. Kakinya di neraka. Iya. Apa maksudnya itu? Di mana itu hadisnya? Ya itu saya dengar di koma-koma Ya, juga. ini.
Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini kalau di Islam harus datanya harus ini bang, data harus jelas. Karena dia Al-Quran itu atau hadits itu polanya tidak seperti Bible. Kalau kita membawa materi itu harus datanya lengkap. Karena Islam itu hadisnya. kemungkinan ada, tapi kami minta tolong di mana hadisnya. Karena segala sesuatu di Islam itu harus bersanad, bermata rantai. Harus bermata rantai. Di mana letaknya saya nggak tahu dia di Oh mana. ya udah, kalau gitu kita ini Berarti nggak kita ada ya, next lagi. gitu ya. Iya, materi lain silakan. Iya, berarti hadisnya itu nggak ada gitu. Enggak bang, sama halnya Anda datang mengatakan bahwa ada ular berkepala 3 kan gitu. Kita minta mana ularnya? Ada saya pernah dengar. Ya mana? Biar kita Hadisnya lihat. nggak ada ya. Enggak ada, Anda bisa buktikan berarti nggak bisa. Oh, nggak ada itu hadisnya, ya udahlah kalau nggak ada. Ada lagi? Berarti berbohong itu yang muslim satu lagi itu ya. Ya, kemungkinan antara Anda dengan yang Anda bilang itu yang berbohong. Kan nggak ada bukti bang. Anda mengatakan orang lain mengatakan kan nggak ada bukti. Ya kan kamu tadi bilang nggak ada, itu kamu bilang berarti kan memang nggak ada. Tidak ada karena Anda tidak memberikan data. Mana datanya? Ya kan udah saya bilang saya nggak tahu. Iya berarti nggak ada. Gimana sih abang ini? Sama ketika saya mengatakan, ternyata Yesus itu pernah bisul ya giginya, kena bisul giginya. Abang bilang, mana datanya? Oh, pernah aku dengarkan ada orang mengatakan seperti itu. Gimana itu bang? Tapi gurunda masa nggak tahu? Aduh. Ya saya bertanya kepada saudara, mana datanya? Ada nggak datanya? Lucu Saya abang nggak ini. tahu datanya. Iya kalau begitu tahu jangan datanya, bawa berarti materi. Itu namanya ibu-ibu dasteran. Nah, itu saya datanya nggak tahu. Berarti Menggosip itu namanya, menggosip itu namanya, itu gosip. Ada lagi? itu simpel, berarti nggak ada itu kan? Ya Anda nggak ada bawa, berarti nggak ada. Gimana sih? Itu lah, berarti di situ nggak ada. Ya udah. Nah, terus apa lagi? Nggak ada lagi, udahlah tidur lagi saya, orang nggak ada kamu bilang. Kalau saya boleh nggak balik nanya? Nggak boleh lah. Oh nggak boleh. Boleh atau nggak boleh? Orang kamu udah nipu, ngapain saya Ya, izinkan? yang nipu siapa, abang? Yang nipu siapa? Yang nipu Abang kamu. membawa kabar ke Kamu sini. bilang nggak ada. Abang membawa kabar ke sini. Tapi Kamu abang nggak bisa sudah membuktikan. Jadi Abang yang nggak perlu membohong. bertanya. Abang yang menipu. Kok nipu orang? Sekarang kalau saya katakan begini bang. Ternyata Yesus itu pernah melahirkan seekor buaya ya. Terus abang Saya bilang, mana saya mau dalilnya? mentes Saya kamu tidak tahu. bisa menunjukkan dalil, cuman saya pernah dengar. Habis itu Bukan abang mengatakan, saya. oh ternyata bang semua penipu. Ya kan aneh abang ini. Bukan Abang saya yang tak bawa tahu. isu, Bukan abang saya yang tak bawa tahu. informasi ke sini. Abang Bukan yang saya harus tak kemudian tahu. menjelaskan. Oh, datang kok kebencian aja orang ini. Dengar dulu, bukan saya tak tahu, tapi saya mau tes kamu. Ya sudah, coba buktikan mana hadisnya. Coba buktikan sama saya. Sebenarnya kamu Mana? penipu. Coba Saya buktikan. sudah Di tes mana? Di kamu. mana? Di mana hadisnya seperti itu? Coba. Saya tahu, saya tes Mana, kamu, mana? tapi kamu penipu. Kalau umatnya Paulus, apa yang bisa dipercaya, Pak? Kalau umatnya Paulus berbicara, nggak ada. Tuhan Saya kemudian sudah turun tes ke kau, bumi, berarti kau penipu. jadi Saya manusia. Tuhan dibunuh manusia. Apa yang bisa dipercaya dari Kristen, coba? Umat Paulus. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Hah? tahu. Saya sudah tes Ditanya, kamu, tua tidak bisa. mana Maria dengan Yesus? Bingung. Injil mana yang Yesus ajarkan? Bingung. Yesus diutus kepada umat mana? Bingung. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Berbicara tentang kitabnya saja syarat dengan kebohongan. Apalagi mau berbicara tentang Islam, nenekmu kiper. Umat Paulus dipercaya.
Apa yang bisa kami percaya, Pak? Sementara Paulus mengajarkan pengikutnya untuk berdusta. Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus kau mau beritakan dengan maksud propasis, mengelabui, menipu, berpura-pura. Aku tetap bersuka cita. Agama apa itu? Jadi tidak ada yang bisa kami percaya dari umat Paulus itu. Semuanya dusta. Dikasih lihat seekor kucing. Hei umat Paulus, ini kucing atau apa? Oh itu sapi. Umat Paulus itu begitu. Tuhan kamu siapa? Allah. Padahal tertulisnya Dewa, Theos. Apa nama kitabmu? Alkitab. Padahal nama kitabnya adalah Biblika. Enggak ada bang, enggak ada pak, enggak ada kek yang bisa dipercaya dari umat Paulus itu sedikit pun. Karena memang dia lahir dari dusta. Agama Anda itu lahir dari kedustaan, kebohongan. Paham sampai situ? Coba apa yang tidak bohong dari agama Anda? Kira-kira yang bukan berasal dari kebohongan dari Kristen ini apa? Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan Yesus diutus untuk Anda. Bohong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Bohong. Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah ke tengah-tengah Bani Israel. Anda mengatakan Injil itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bohong lagi. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabtu, Anda rubah menjadi Minggu, bohong lagi. Yesus turun sebagai manusia, Anda rubah dia adalah Tuhan jadi manusia, bohong lagi. Apa sih yang tidak bohong dari agama Anda? Apa? Tunjukkan satu aja. Salib itu kutuk, Anda rubah salib itu berkat. Orang Yahudi diperintahkan korban binatang, Anda rubah korban Tuhan. Apa yang tidak bohong dari agama Anda? Satu aja. Kujadikan obat kalau ada. Mana yang bukan bohong dari Kristen? Tunjukkan. Mana? Barusan aja kau sudah menipu. Kau bilang tak ada. Padahal hadisnya ada. Semua orang udah tahu itu. Kau bilang tak ada. Kau menipu. Saya tidak mau berdebat sama penipu. Jadi kalau umat Paulus bercerita tentang hadits, apa yang bisa dipercaya? Berbicara Bibelnya aja dusta, berbohong. Dia mengatakan Tuhannya satu padahal tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 1 yang tertulis 3. Bohong. Tidak ada yang tidak bohong dari Anda tuh. Ajaran Paulus itu syarat dengan kebohongan, dusta, tipu-tipu, balau. Coba tunjukkan 1 yang bukan dusta dari agama Anda. 1 aja. Minggu dari mana dapatnya? Gak ada. Gak ada dari firman Tuhan, gak ada. Ayo. Apa yang bukan dusta dari agama Anda? 1 aja, 1. Apa? Apa yang bukan dusta dari agama Anda? Baru 1 aja, kalau ada ku jadikan obat. Tes otak kamu berarti lebih rendah dari saya. Ini aja Anda dusta. Mana Barusan kau ada saya hadits tes, yang kau seperti menipu. itu, wajahnya di surga, kemudian apa lagi? Kakinya di neraka. Lalu apa lagi? Apa lagi? Ya itu Mana kau ada? bilang nggak ada kan? Kau Anda penipu. menggabungkan 3 informasi Kau dalam penipu. satu Kau bilang tak keadaan. ada Itu barusan. pembohong, penipu. Sekarang saya minta haditsnya mana? Mana coba? Saya bubarkan apologet Islam Indonesia kalau ada. Tunjukkan ke saya. Ayo. Di sini ada 5 ribuan orang nonton. Ku bubarkan apologet Islam Indonesia ini kalau ada. Tunjukkan ke saya. Kau bilang Mana? barusan tak ada. Mana? Sudah jelas kau Mana? menipu. Saya Mana? tes kau. Mana? Tunjukkan. Ah, Tunjukkan saya saya. tes otakmu. Ngetes umatnya Paulus, ngetes saya. Prat. Tuhan aja kau kelabui. Pencipta langit dan bumi aja kau fitnah. Apalagi saya, seorang manusia biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi kau fitnah dengan kau katakan dia turun menjadi manusia, kuclok. Yesus manusia suci, kau fitnah dia mati terkutuk di atas tiang salib.
bodoh. Otak kau masih rendah di tes Otak kau yang rusak. Otak kau yang rusak. Otakmu yang rusak. Saya kan udah kasih samamu. Ada nggak yang bukan dusta dari agamamu itu? Ada nggak? Dari konsep Tuhan, dari konsep kitab, ibadah. Apa yang tidak bohong darimu? Dari agamamu? Satu aja. Kalau ada kujadikan obat. Mana? Mana yang bukan bohong dari agamamu? Maria melahirkan apa? Manusia. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah engkau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Bohong aja kau terus sampai kau mati membusuk di neraka. Nggak ada yang tidak bohong dari kau itu. Nggak ada. Semua dusta yang ada di ajaran kalian itu. Dusta sedusta-dustanya. Tunjukkan satu yang bukan dusta dari agamamu itu apa? Ada? Ada? Cuman kasihan kalau ku beberkan semua isi perut daripada agamamu itu. Nanti kau semakin benci sama aku. Gak ada kebenaran. Apa coba? Hah? Hoi! 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 Apa yang benar? Dari agamamu apa? Hari Minggu kau ke gereja. Kau tunjukkan dalilnya. Di mana perintahnya hari Minggu? Ada? Gak ada. Menyembah Yesus. Ada dalilnya? Ada ajaran Yesus menyembah dirinya? Ada? Gak ada. Datang bawa gosip kayak emak-emak. Saudara, kalau saya misalnya nih, saya katakan berdasarkan kitabnya Kristen yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi si Bilisisis alias iblis. Saya pertanggungjawabkan dalilku. Aku tunjukkan dalilnya. Ente bawa informasi gosip otak aja. Kau masih rendah. Islam lagi Kau anehnya. terus menipu. Otak kamu masih rendah. Kau nggak malu? Seanjing-anjingnya tak ada anjing menyembah anjing. Hah? Sebabi-babinya babi tidak ada babi yang menyembah mantan mayat. Tak paham kau? Gak malu. Dasar kurobek juga lama-lama mulut kau itu ya. Gitu saudara. Kalau anda, saya kan sudah legowo nih membuka diri. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Silakan. Nah kita tunggu nih pertanyaannya nih. Ya sudah, kau berbicara tentang hadits, berarti kau harus tunjukkan datanya. Minimal sebut hadis Bukhari nomor berapa, hadis Muslim nomor berapa. Ini nggak dikasih, malah kita dibilang bohong. Kurangi makan ini B2 kawan. Kelihatannya gara-gara itu sampai otak nggak berfungsi. Ayo silakan saudara Al. Ya, monitor saudara Al. Islam Kristen saudara. Oke, Kristen bang, Kristen. Oke, silakan. Silakan. Paling ada sedikit bertanya. Untuk ayatnya saya lupa di mana. Cuman pertanyaannya yang pertama ya, kalau nggak salah, apakah benar gitu ya dengan kita beribadah atau datang ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, menyentuh dan lain sebagainya itu bisa menghapuskan dosa. Terus yang kedua, apakah benar jika umat Islam itu tidak berbuat dosa maka akan dimusnahkan? Seperti itu. Oke. Kalau saya berbicara dalil, kelihatannya kamu nggak percaya. Dan kamu orang Indonesia pasti makan tahu tempe kan ya? Artinya terlepas kamu adalah Kristen, pasti kamu masih memiliki otak dan punya karakter sebagai orang Indonesia yang cerdas. Yang pertama,
Tidak ada dalil di Islam baik Al-Quran atau hadits ada batu menghapus dosa. Itu nggak ada. Nggak ada dalilnya batu menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi tindakan manusia, upaya manusia melakukan satu perintah menyebabkan manusia itu dosanya dihapus. Contoh, ketika ada di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya lembu itu, ambillah kotorannya lembu itu, lalu kau bakar. Itulah korban penebus dosa. Kalau saya boleh bertanya, apakah benar tai sapi menghapuskan dosa? Sesuai dengan pertanyaan saudara. Loh, bukan tai sapi bang. Lalu apanya yang menghapus dosa? Kan di situ jelas-jelas, ambillah kulitnya, dagingnya, dan juga kotorannya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Berarti dengan kata lain, saya mengambil kulit sapi dengan daging sapi, lalu gue bakar dengan tainya, dosa saya dihapus. Kesimpulannya, tai sapi menghapus dosa. Ternyata bukan begitu. Yang menghapus dosa itu adalah ketundukan seseorang mengeluarkan biaya untuk membeli seekor sapi. Ikhlas dia menjadikan sapinya menjadi korban bakaran. Itulah kerjaan upah daripada tindakannya menyebabkan dosanya dihapuskan. Begitu juga menghajar aswad. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tempe tahu yang kamu makan saudara berfungsi. Yang kedua, apakah Tuhan akan melenyapkan manusia sekiranya manusia itu kemudian tidak mampu melakukan dosa, tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Betul. Kalau manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa manusia ini diciptakan? Sudah ada malaikat, sudah ada kemudian makhluk lain. Tuhan kemudian menciptakan makhluk berupa manusia yang memiliki potensi untuk baik, memiliki potensi untuk buruk. Kalau manusia kemudian hanya bisa melakukan kebaikan saja, lalu bagaimana dinamika hidup ini? Kalau hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, lalu buat apa dicipta dunia ini? Manusia tidak akan kemudian berkarya tanpa adanya kejahatan. Manusia tidak akan mungkin kemudian berpikir kalau tidak ada unsur penyeimbang dari kebaikan. Contoh, manusia dicipta, ada neraka tanpa ada kejahatan. Ingat ya, di dalam Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan juga menciptakan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuh, tengok tuh. Jadi yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, sekarang manusia diciptakan nih ceritanya. Adam dicipta. Kita ambil di dalam kitab Kejadian 1. Bagaimana manusia dicipta kemudian. Lalu setelah manusia dicipta, manusia didatangin iblis. Tak berfungsi iblisnya. Adam, iya paman, makan itu dong. Enggak mau. Makan, enggak. Datang lagi iblisnya. Adam, apa? Gauli itu dong? Enggak. Adam tidak bisa melakukan dosa. Gagal Tuhan mencipta. Kenapa? Ketika Adam kemudian tidak bisa melakukan satu kesalahan, tidak ada unsur syahwat pada dirinya, dia hidup sama seperti monyet. Dia hidup sama seperti kerah. Coba saudara, kamu datang ke monyet betina, habis itu kamu bugil di depannya. Nafsu nggak monyetnya? Nafsu nggak? Enggak. Kau datang ke monyet, kau kasih dia duit. Minat nggak? Enggak. Tidak minat. Kenapa?
tidak ada syahwat, tidak ada kemudian kehendak bebas dari dia, tidak ada pilihan sama dia, nggak ada. Kamu kasih ayam, kau kasih kemudian pisang, kau kasih yang lain, nggak ada pilihan. Apa yang dia mau makan itu yang dimakan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu bisa jahat, manusia itu kemudian bisa baik. Itulah kesempurnaan. Manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Bayangkan kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang Anda katakan jahat. Apa yang membuat manusia kemudian menjadi baik? Karena adanya kejahatan. Coba. Sementara di sisi lain, di dalam Bible, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Apa fungsi Maha Pengampunnya Tuhan kalau manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia nggak bisa bertaubat. Jadi buat apa manusia dicipta kalau dia tidak bisa berbuat dosa? Ya, apa fungsinya malaikat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan begini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi. Aku akan menamainya Adam, manusia. Para malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rahasia-rahasiaku yang kalian tidak tahu. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam. Lalu ditanya, wahai makhluk-makhluk yang lain selain Adam, tolong kau tunjukkan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Kami nggak tahu. Ketika Adam ditanya Adam, ini apa? Ini gunung, ini apa? Ini sapi, ini kucing, ini warna hitam, ini coklat. Nah, tengoklah, sempurna ciptaanku ini, sempurna sekali. Dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian diuji. Dia diuji tuh. Adam, jangan kau makan buah ini. Ketika diuji kemudian, ternyata Adam memiliki kehendak bebas. Subhanallah, Allah berhasil menciptakan satu manusia, satu makhluk yang sangat-sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya syahwat. Dia kemudian hanya tahu yang baik, tapi tidak tahu yang buruk. Iblis, dia tahu kebaikan, dia tahu kemudian kejahatan, tetapi dia tidak memiliki akal. Dia hanya memilih kejahatan itu sebagai pola hidupnya. Begitu hari ini bisa dia baik, besok dia bisa jadi jahat, lusa dia bisa jadi baik kembali, bisa jadi jahat kembali. Wah, betul-betul unik makhlukku ini. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Sekiranya Adam yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan ini tidak ada potensi kemudian untuk berdosa, maka aku lenyapkan ciptaanku berupa manusia ini dan aku akan ciptakan lagi makhluk yang lain yang bisa melakukan dosa. Apa tuh fungsinya dia bisa melakukan dosa? Supaya dia bisa kembali bertaubat, karena aku lebih cinta hambaku yang berdosa lalu kembali mencari diriku. Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih kemudian manusia tidak membutuhkan apa-apa, untuk apa dia pengasih? Manusia dicipta, ternyata dia nggak butuh makan, ternyata nggak butuh oksigen, ternyata dia nggak butuh pakaian. Lalu buat apa ke Maha Pengasih aku ini? Ternyata manusia tidak butuh, aku kasih. Gagal. Ciptakan lagi makhluk yang lebih bagus. Begitu manusia dicipta, kata Allah, fi aksani takwim, sekiranya kamu tidak mampu, tidak ada potensi untuk berdosa, durhaka kepadaku, maka aku akan menggantikanmu dengan makhluk yang lain. Aku akan menghapuskan engkau dan aku ciptakan makhlukku yang lain. Makanya saudara, ketika Anda masih kufur, ketika Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, Allah membuka lebar diri untuk kembali Anda bertaubat kepadanya. Itu maksudnya. Andai saja manusia tidak bisa berdosa. Sekarang begini, kenapa ada yang disebut insinyur, ada yang disebut dokter, ada yang disebut profesor, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut jabatan, pangkat dan seterusnya? Karena nafsu, karena potensi berdosa itu ada. Kalau potensi berdosa itu tidak ada, siapa yang mau kerja, Rek?
Siapa yang mau kerja? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Tinggal ngambil barangnya orang, karena itu bukan dosa, makan, dah selesai. Tinggal di rumahnya orang, orang punya rumah, masuk sendiri di dalam. Ini siapa? Ya aku mau di sini. Emang lu apa? Oh iya, udah silakan. Itulah yang terjadi. Maka kita hidup tanpa dinamika. Kenapa? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Pagi-pagi tidur, malam tidur, pagi-pagi harus terjaga bangun. Ngapain? Dia harus cari nafkah. Cari nafkah ke kantor. Yang lain juga begitu. Ada sebagai staff, ada sebagai cleaning service, ada sebagai office boy, ada sebagai satpam, ada sebagai driver, ada sebagai manajer. Dan kenapa? Dinamika hidup. Disebabkan oleh karena apa? Karena adanya potensi baik dan potensi jahat. Bagi sapi, monyet, kera, anjing, babi, dan seterusnya, apakah mereka kenal itu? Enggak. Makanya ketika ada sebuah agama yang tidak mengenal haram halal, tapi semua boleh dimakan, semua boleh diminum, tidak ada yang haram di dalam agama tersebut, maka itu sebenarnya adalah kumpulan binatang yang bertubuh manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia itu syarat dengan aturan. Adam manusia pertama diberi perintah. Adam, iya Tuhan, kau jangan sentuh ini ya Ndok. Iya. Ternyata ada juga manusia yang muncul di bumi ini sebagai perusak. Makanya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapa dia? Paulus. Oh, dosa Bang Suma. Tidak. Itu udah pasti tuh. Kenapa bisa? Karena Paulus membatalkan semua hukum Tuhan. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini, iblis datang, makan. Jangan mau diperhamba. Siapa ajaran itu? Paulus. Paulus membatalkan semua ajaran Tuhan. Tak ada lagi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Sedikit pun. Adapun ketika Paulus mengatakan jangan mencabul, jangan memburit, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, itu ajaran Paulus, bukan ajaran Tuhan. Memang sama, tapi ajaran Tuhannya dibatalin. Contoh, di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tuh, dihapus kan? Dihapus. Habis itu Paulus bikin hukum sendiri. Jangan kau menduakan Tuhan. Jangan kau berzinah. Jangan kau mencuri. Itu bukan firman Tuhan lagi. Itu adalah perintah Paulus. Ketika orang Kristen taat untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak memburit, orang Kristen bukan taat kepada Tuhan, tapi orang Kristen taat kepada Paulus. Ini bang. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Itu saudaraku, saya simpulkan 30 detik. Sekiranya manusia tidak mampu melakukan dosa, maka manusia adalah makhluk yang cacat. Kenapa? Karena manusia bukan memiliki kehendak bebas. Ingat, manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kecerdasan, intelijensi, kemampuan berpikir, logika, akal sehat. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa kafir, bisa mukmin. Bisa kemudian milih Islam, bisa milih Kristen. Bisa makan, bisa tidak mau makan. Bisa puasa, bisa tidak puasa. Bisa memiliki kehendak bebas, free will. Yang ketiga, manusia itu diuji. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit. Manusia itu diuji. Diuji dengan kematian, manusia itu diuji. Kambing tidak diuji. Kambing diuji dengan penyakit? No, tidak mungkin. Kambing diuji dengan kemiskinan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan pendidikan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan kematian? Tidak mungkin. Belum pernah kita melihat ada ibu kucing mati anaknya menangis semua, atau ayam mati anaknya menangis semua. Nggak ada. Karena kenapa? Oke, mungkin ini bisa saya tanggapi yang udah kau turun, manusia cuplis, turun. Kau ke neraka aja kau, ke neraka. Kau nggak ada tempat di sini. Jadi saya katakan kepada saudara bahwa manusia itu memiliki tiga keadaan: intelijensi, free will, ujian. Ini yang mengguncang kita. Inilah bentuk kesempurnaan manusia. Andai saja kita tidak memiliki intelijensi, tidak bisa kehendak bebas, kemudian kita tidak diuji, maka
Tuhan gagal menciptakan makhluk yang sempurna? Silakan. Mudah-mudahan tempe tahunya berfungsi. Lanjut. Gurunda, assalamualaikum. Maaf baru monitor Gurunda. Maaf panggil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurundaku. Siap. Bermonitor ya. Baru monitor Gurunda, baru lihat. Astagfirullah, ada Gurunda rupanya di atas. Enggak apa-apa, ini udah berasap-rasap kita ini. Oke, siap. Iya. Ya, sabar bakso. Ya, silakan. AI. Oh, oke. Izin nanggapin. Sesuai sama pertanyaan saya di awal, saya di sini tidak membawa iman Kristen terhadap pertanyaan saya kepada Bang Zuma, kepada iman Islam. Makanya tadi saya bertanya seperti itu. Dan ketika Bang Zuma mengatakan bahwa bukan batu yang menghapus, melainkan cara dia membayar, apakah dia ikhlas atau tidak, itu yang saya tangkap. Ya, saya tahu itu, Bang. Cuman yang saya maksud seperti ini, kita semua pasti menginginkan suatu tujuan, apalagi tujuannya itu yang baik. Misalnya di Islam, dia mendapatkan pahala ketika dia pergi ke Arab, ke Ka'bah gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu caranya gitu ya. Ya, saya juga bisa gitu ya, cuman salto sana sini gitu, dapat pahala misalnya. Tapi apakah caranya harus dengan salto? Gitu loh maksudnya. Nah, sama halnya seperti apakah caranya harus kita pergi ke Ka'bah, ke Arab sana dan segala macam gitu. Dan asal usul Ka'bah pun masih banyak sekali teori sana sini gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa untuk manusia itu diciptakan memang untuk berbuat dosa. Nah, di situ saya tidak memahaminya. Lalu Bang Zuma juga menyinggung terkait dengan iman kekristenan, bahwasannya iman kekristenan kayak gitu. Yang jelas di sini saya ingin menekankan bahwa Bang Zuma tadi mengatakan bahwa orang yang akhirnya baik itu dari dosa gitu ya tadi ya. Berarti analoginya bisa saya pakai kepada Tuhannya Abang sendiri gitu. Bahwa Tuhan Abang bisa seperti itu karena dia sebelumnya pernah berbuat dosa. Kan jadinya seperti itu gitu logikanya. Nah, di situ saya tidak memiliki pemikiran yang masuk akal, karena apakah skenario Tuhan hanya seperti itu gitu pada setiap manusia? Hanya ketika dia diciptakan lalu dia disuruh berbuat dosa. Lalu akan muncul lagi pertanyaan, apakah ini menjadi salah satu tipu muslihatnya ibu? Waduh. Waduh, kepental semua ini, gimana nih? Kenapa? Kenapa, Bang? Tiba-tiba kepental. Astagfirullah. Mana Gurunda tadi? Gurunda. Saya bukan Silakan. umat lagi. Waduh. Maaf kepental ini, kenapa? Tiba-tiba. Masya Allah. Ya Allah. Ini gara-gara tentara Romawi nih. Maaf Gurunda, kepental Gurunda, nggak tahu. Biasa. Naikkan tadi adik kita itu yang dari Kristen. Siap. Silakan Al. Siapa tadi? Ai. Silakan naik lagi tadi. Aduh. Oh, ini dia naik dah. Oke, siap. Iya, lanjut. Tadi sampai mana ya, Bang? Anda mengatakan Tuhan melakukan dosa
Lalu Ya, silakan. izin melanjutkan ya. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya ingin sedikit berbicara tentang logika aja sedikit gitu ya. Jika seperti itu, apakah memang berarti manusia hanya diciptakan untuk berdosa saja? Lalu Bang Zuma menyinggung lagi bahwa tujuan seseorang yang mau jadi beberapa profesi dokter entah itu segala macam karena ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu. Karena tujuan, ya kita tahu lah, maksudnya setiap profesi itu pasti memiliki tujuan gitu loh. Ketika dia melakukan dosa berarti dia mengikuti di mana tujuan daripada iblis itu sendiri gitu. Dan juga tadi Bang Zuma menyinggung terkait dengan Yesus yang dimana menghapuskan hukum Taurat. Bang, bukan, Yesus bukan menghapuskan, melainkan menggenapi, Bang, gitu. Jadi saya di sini hanya ingin bertanya seperti itu gitu. Kenapa sesederhana itu ketika manusia diciptakan lalu berdosa, padahal dalam iman Kristen sendiri dia menjelaskan di Kejadian 1 ya, misalnya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu di sini juga dijelaskan di ayat yang saya kalau tidak salah manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Seperti itu sih, Bang. Oke. Sudah Bang? Iya. Oke, baik. Jadi kaidah di dalam Islam, sekali lagi saya katakan, saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu seluruhnya sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kufur, hendaklah ia kufur atau kafir. Tuhan mencipta surga neraka. Kalau manusia tidak bisa melakukan dosa, buat apa neraka dicipta? Kemudian di ayat yang lain Allah memiliki sifat. Apa sifat Allah? Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadi. Ketika diseru manusia, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini cerminan bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang Maha Pengampun. Sama seperti dalam kitabnya orang Yahudi di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga serta memulihkan negeri mereka. Apakah data seperti ini bisa dipakai? Di dalam Bible, aku Maha Pengampun, aku akan mengampuni. Apa yang mau diampuni kalau manusia dicipta tanpa ada keadaan di mana mereka bisa melakukan dosa? Apa yang bisa dilakukan kemudian dengan kemaha pengampunan Tuhan kalau manusia itu tidak punya potensi untuk melakukan dosa? Tidak bisa. Harus manusia itu sempurna. Dia bisa. Kan Anda tadi mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia kemudian dicipta serupa. Kalau manusia dicipta serupa, pencipta langit dan bumi itu punya keadaan di mana dia memberi ganjaran kejahatan. Tuhan mendatangkan bencana. Tuhan mendatangkan musibah. Tuhan menetapkan kejahatan, dan kemudian Tuhan juga menetapkan kebalikan daripada itu semua. Nah, kalau manusia harus juga memiliki hal yang serupa. Manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berbuat jahat. Kalau manusia hanya bisa berbuat baik saja, atau manusia bisa berbuat jahat saja,
maka manusia tidak sempurna. Tidak bisa jadi pemimpin. Kalau manusia itu hanya bisa berbuat baik, tidak ada potensi kejahatan kepadanya. Kenapa? Tidak ada kemudian kesadaran untuk menjadi baik ketika kejahatan itu tidak dicipta. Contoh, Anda ingin merusak seseorang atau ingin melukai seseorang. Kenapa ada perasaan ingin merusak seseorang atau mencelakai seseorang? Karena potensi jahat itu ada pada diri Anda. Ketika kemudian Anda tersandarkan, jangan ini nggak bagus aku lakukan, maka apa yang Anda lakukan? Kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan. Apa yang mau dianggap baik kalau tidak ada tolak ukur kejahatan? Tidak ada orang disebut tinggi kalau tidak ada orang yang rendah. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi tolak ukur. Adanya kejahatan sebagai tolak ukur kebaikan. Adanya sesuatu yang dianggap baik karena ada di sisi yang lain kejahatan. Itu harus seimbang. Maka ketika manusia tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa jahat. Maka ya apa bedanya dengan makhluk lain? Sementara kita ini dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak bisa kita menaklukkan kemudian kalau tidak sempurna sifat yang kita miliki ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan alam semesta kalau tidak ada syahwat, tidak ada potensi untuk melakukan sesuatu yang menggairahkan hidup kita ini. Nah, itulah makanya diberikan kita akal, supaya kita bisa menyeimbangkan antara mana yang harus kita pilih, kejahatan atau keburukan. Itulah akal sebagai penopangnya. Begitu saudara. Kenapa kambing itu makan rumput? Karena tidak ada akal bagi mereka. Sekiranya kambing itu ada akal, maka dia akan ke pasar, beli panci, beli wajan, beli minyak goreng, beli lombok, tomat, dan seterusnya. Akan tetapi fisik tak sanggup lagi melakukan itu. Gimana kambing mau goreng? Gak bisa. Maka diciptalah manusia dengan kesempurnaan. Akalnya ada, jari-jarinya ada, tangannya ada, kakinya ada, bisa berjalan ke pasar, memilih ini, memilih itu, karena dia sempurna. Fi ahsani taqwim. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau ada perintah kepada sapi dengan akalnya. Wah, sapi mau jadi harus bikin jembatan ini. Bagaimana seekor sapi bikin jembatan, Cak Ayu? Bagaimana dia mau berkantor pakai dasi sapi itu? Ayo semua sapi-sapi kita rapat hari ini. Gak bisa. Manusia yang diberi potensi. Ketika saudara Kristen mengatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka konsekuensinya harus Anda menerima penjelasan saya bahwa manusia memiliki semua aspek namun tidak sempurna seperti Tuhan. Sampai sini paham? AI, halo, silakan. AI. Ya oke. Tadi mengapa saya mengutip manusia segambar dan serupa dengan Allah? Ya di sana sebenarnya bukan berarti apa yang menjadi gambaran dan rupa daripada manusia terhadap Allah itu sepenuhnya sama oleh manusia tersebut. Enggak, ini konteksnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk mewakili istilahnya ya, mewakili Allah atau Tuhan itu di bumi gitu, untuk mengasihi, berbuat baik gitu ya, dan hidup dalam ketaatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, karena manusia diharuskan untuk berbuat dosa, itu sangat tidak masuk akal gitu. Makanya tadi saya jelas itu nggak diharuskan, saudara. Saya nggak pernah mengatakan diharuskan, tapi diberi potensi. Ada nggak potensi Tuhan itu marah, murka? Oke, iya ada. Nah, gitu. Itulah manusia. Nah, Anda mencerminkan manusia serupa dan segambar, itulah dia. Iya, segambar dan serupa itu dalam konteks dan pemahaman manusia berbuat baik, mengasihi gitu, dalam ketaatan. Ya, berarti begini. Ketika saudara mengatakan dia mewakili Tuhan, oke, Tuhan bisa marah kan? Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mendatangkan bencana kan? Bisa. Tuhan bisa mengutus roh jahat kan? Bisa.
Tuhan yang menciptakan kejahatan kan? Bisa. Manusia diberi potensi itu juga. Bukan hanya kebaikan aja. Siapa bilang Tuhan menciptakan hanya mengasihi? Enggak. Tuhan itu menyiapkan neraka jahanam untuk melumat habis orang-orang kafir. Itu Tuhan ciptakan itu. Tuhan mengutus roh-roh jahat. Oke, Itu jelas sebentar, itu. sebentar Bang Zuma. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman seperti itu, akan muncul lagi pernyataan bahwasannya iblis berhak untuk dikasih award lah atau penghargaan gitu akan hal itu gitu. Jadinya seperti itu gitu loh. Kalau kita menganggap pemahamannya seperti itu. Nah, adanya gelap itu karena ketiadaan terang gitu. Bukan berarti gelap itu diciptakan dan juga terang itu diciptakan gitu. Enggak kayak gitu. Karena kejahatan itu tuh berbeda lingkup daripada Allah itu sendiri dalam iman Kristen, Bang. Gitu. Makanya tadi saya katakan kembali lagi, jika Abang mempercayai bahwa manusia itu diciptakan harus berdosa, kalau nggak berdosa dimusnahkan, dan akhirnya Loh, dia bisa lucu. berbuat baik. Diulang lagi. Siapa Bukan yang juga. mengatakan harus berdosa? Potensi. Ingat saudara. Manusia itu kalau dia gila, itu tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada perintah. Kenapa? Karena error, memori nggak berfungsi. Tapi kalau dia waras, maka semua sensor yang Tuhan berikan itu harus terdeteksi sesuai dengan akal. Maka yang dihukumi adalah mereka yang waras aja, yang gila nggak dihukumi. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran sudah ditorehkan. Nih, tinggal kau pilih. Mana yang harus kau lakukan, mana yang tidak harus kau lakukan. Terserah kamu. Aku sudah kasih potensi, aku sudah kasih alat kau berupa akal. Mana yang ingin kau lakukan? Silakan Anda lakukan. Mana yang tidak ingin kau lakukan, tinggalkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi manusia itu tidak dikatakan berbuat dosa lah, tidak. Tuhan menciptakan manusia berpotensi menjadi baik dan sebaliknya juga berpotensi menjadi jahat. Nah, apa yang kemudian Tuhan berikan untuk menjadi penyeimbang? Akal. Tuhan menciptakan manusia punya potensi untuk baik, untuk jahat. Sekarang saya tanya sama saudara nih, sederhana aja. Ketika Adam tidak diberi potensi untuk berbuat jahat, lalu Tuhan memberikan perintah, Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Pertanyaan saya, apakah Adam bisa melanggar perintah Tuhan ketika dia tidak diadakan baginya kehendak bebas? Silakan. Oke, sejauh ya Bang, kasih kesempatan sebentar. Kalau pertanyaannya seperti itu, di situ udah jelas berarti menjawab dari pertanyaan itu sendiri gitu. Ya bahwa Adam itu nggak bakal bisa berbuat dosa karena Allah sendiri tidak bisa melarang atau berkuasa akan dosa yang akan dilakukan. Tapi kan bukan seperti itu gitu loh. Maksudnya konsep dari Tunggu. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan tidak menciptakan pada diri Adam potensi untuk berdosa, maka Tuhan memberi peringatan? Misalnya nih, Adam ada baginya buah ilmu pengetahuan di sampingnya. Tapi karena tidak ada potensi berbuat jahat baginya, apakah Tuhan perlu untuk memperingatkan Adam, kau jangan makan ini ya? Berarti kalau Tuhan sudah tahu Adam tidak punya potensi melakukan dosa, lalu memberi perintah jangan makan buah pengetahuan, berarti Tuhan ini bukan Tuhan.
Karena dia tidak mau tahu terhadap ciptaannya sendiri. Justru karena dia tahu dia telah menciptakan Adam dengan potensi bisa melakukan dosa, maka dia memberi larangan. Adam, jangan kau makan ini ya. Dan ternyata Adam memakan. Berarti Tuhan memberi ruang kepada Adam untuk memberikan keadaan di mana dia bisa baik, bisa buruk. Salahnya di agama Anda karena kesalahan Adam dihukumi sebagai kutukan dan sampai kepada keturunannya. Itu kesalahan agama Anda. Kalau di Islam tidak. Ketika Adam sudah ditengok oleh para malaikat, oh ternyata dia punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk melakukan kejahatan. Apa kata Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Nah, kembali dia bersih, kembali dia suci. Tetapi terkait dengan keberadaannya sebagai makhluk untuk berpotensi baik dan jahat sudah sempurna. Kembali kepada pertanyaan saya, andai saja Tuhan tidak menciptakan keadaan di mana Adam bisa memilih dua antara kebaikan dan kejahatan, apakah Tuhan akan memberikan peringatan kepada Adam? Adam, jangan silakan kau makan semua apa yang ada dalam surga ini, tetapi jangan kau makan yang satu itu. Jangan kau dekati pohon yang satu itu, adalah pohon baik dan jahat. Anda ngerti pertanyaan saya? Iya bang, benar. Oke. Tadi kan karena konfirmasi dari abang pas saya bertanya di pertanyaan kedua, abang bilang gitu loh, harus berbuat dosa, kalau tidak harus dimusnahkan. Kok harus? Saya tidak pernah mengatakan harus loh, Dek. Potensi Tadi yang untuk melakukan saya- dosa dan potensi untuk melakukan kebaikan. Itulah yang dibilang kehendak free will. Saya nggak mengatakan keharusan. Makanya saya katakan sesuai dengan pertanyaan saudara, apakah betul Tuhan akan menghapuskan manusia sekiranya manusia itu tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Iya. Bagaimana kemudian dia bisa menaklukkan alam semesta ini menjadi pemimpin kalau dia tidak ada potensi untuk itu? Bagaimana ceritanya? Bagaimana dia bisa menaklukkan alam ini kalau dia hanya bisa baik, tidak ada jahat? Bagaimana bisa menaklukkan dunia ini? Yang ada pikiran baik terus, tidak ada pemikiran jahatnya. Contoh ya, contoh. Ketika Adam dicipta, diturunkanlah di bumi, taruhlah dia hanya punya potensi buruk, baik, tak ada potensi pemikiran jahat dalam otaknya. Dia melihat kemudian buaya di sungai. Karena dia hanya berpikir positif aja, positive thinking, berpikir yang positif, turunlah dia ke dalam sungai itu, mati dimakan buaya. Enggak sempat beranak cucu. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan, tidak ada benak jahat, tidak ada pemikiran jahat, tidak ada negatif pada dirinya. Dimensi negatifnya enggak ada. Kalau kita nih, karena ada dimensi negatif, maka kita berpikir, buaya ini kalau saya turun kayaknya dia makan saya deh. Itu kan jahat tuh. Berpikir sesuatu yang jahat terhadap buaya, padahal buaya belum tentu memakannya. Tapi karena ada potensi itu, Adam tidak turun ke sungai, dia tidak dimakan oleh buaya karena dia sudah berpikir negatif. Itulah unsur kejahatan yang ada pada dirinya. Potensi itu yang saya maksud. Makanya Tuhan mengatakan, sekiranya kamu tidak bisa melakukan potensi keburukan, kejahatan atau dosa, maka aku hapuskan engkau dan aku ciptakan lagi makhluk yang lain yang lebih sempurna. Itu maksudnya. Adam cuma dicipta baik aja. Coba, baik aja. Artinya begitu hujan datang, otaknya nggak berfungsi untuk membuat rumah, karena dia baik. Padahal jasadnya berpotensi kena panu, kena kuram, kudis, influenza, malaria, dan seterusnya. Tapi karena tidak ada dimensi kejahatan dalam otaknya, dia tidak potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam pemikirannya. Maka apa yang terjadi? Ya dibiarkan aja dirinya. Berpakaian kagak, sikat gigi tidak, cuci muka tidak, mandi tidak. Kenapa? Karena yang ada hanya baik aja dalam otaknya. Tidak ada negatif, nggak ada negatif-negatifnya.
Apakah makhluk seperti ini bisa jadi pemimpin di bumi? Nggak bisa, karena dia hidup seperti kucing, dia hidup sama seperti gajah, dia hidup seperti buaya. Pernah nggak lihat buaya sikat gigi? Dia berpikir unsur negatif bekerja. Ini gigi hancur kalau saya tidak sikat. Nih, hancur gigi ini kalau saya tidak sikat. Negatif yang muncul. Ini kalau saya tidak cuci muka, muka saya panuan, negatif lagi. Ini kalau saya tidak mandi, saya bisa gatal-gatal, negatif lagi. Itulah yang disebut fi aksani takwim. Andai saja tidak ada unsur itu pada Adam, maka dihapuskan lalu diciptakan makhluk yang sama seperti Adam. Maksudnya yang sempurna seperti kita sekarang ini. Itu maksudnya, saudara. Sampai sini paham?